Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ARSC kelas Desain 2. Perkenalkan, nama saya Noval. Di video ini, saya akan menjelaskan apa itu Corel dan juga melakukan praktek pembuatan poster LKTI. Oke, langsung saja. Jadi, saat kalian membuka Corel Draw, nah di sini Corel Draw-nya adalah X7, kalian akan langsung masuk ke welcome screen. Nah, di welcome screen sendiri, kalian bisa lihat ada beberapa bagian. Kita fokus ke bagian kiri ya. Oke, untuk menggunakan Corel, kalian harus mengeklik New Document. Atau bisa juga Open Recent atau Open Other. Open Recent atau Open Other itu bakalan bisa digunakan kalau ada file yang sudah di-save. Oke, lanjut. Kita ngeklik New Document dan terdapat beberapa bagian yang harus diisi. Bagian yang pertama yaitu nama. Di sini bisa ditulis terserah kalian, cuman di sini ditulisnya adalah project 1. Untuk preset destination sendiri, itu adalah tempat untuk men-save nanti file yang kalian gunakan ini. Bebas kalian pilih preset atau custom saja. Oke, selanjutnya ke size. Di sini bebas kalian bisa menggunakan size apapun, tapi kalau yang di sini itu size-nya A4. Selanjutnya ada satuan, itu bisa ada beberapa pilihan. Kalian bisa pilih terserah kalian, cuman di sini kalian pilih cm, aku saranin. Kemudian number of page, itu banyaknya halaman. Lalu primary color sama rendering itu bakalan dibuat untuk saat nanti kalian mengekspor file kalian atau lembar kerja kalian sendiri. Oke, setelah kalian sudah tentukan semua, tinggal dipilih OK. Nah, di sini dapat dilihat ada beberapa bagian. Kita fokus ke toolbar yang itu di sebelah kiri ya. Oke, untuk tool yang pertama yaitu adalah Pick Tool, di mana untuk men-select objek. Kemudian ada Freehand Pick yang sama fungsinya seperti Pick Tool, cuman untuk penggunaannya sendiri itu digunakan untuk men-select objek yang menumpuk di dalam objek lainnya. Kemudian ada Free Transform yang bisa digunakan untuk memperbesar atau mengecilkan objek dengan mengklik satu sudut pada objek tersebut. Oke, selanjutnya ada Shape Tool. Di Shape Tool sendiri ini adalah fungsinya untuk memodifikasi sudut dari suatu objek tertentu atau garis gitu. Di Shape Tool ada beberapa jenis. Jenisnya sendiri itu bisa dilihat di video untuk penggunaannya. Tool selanjutnya adalah Crop Tool, di mana digunakan untuk memotong bagian dari objek yang kalian inginkan atau kalian tentukan sendiri. Untuk Crop Tool, itu harus memencet objek yang diinginkan baru dilakukan crop, karena jika kalian tidak memencet objek yang kalian tentukan, semua objek yang ada di luar kotak Crop Tool itu akan terpotong nantinya. Nah, Crop Tool sendiri itu ada beberapa macam. Untuk fungsinya itu sama, namun hanya beda cara penggunaan dan hasil dari penggunaannya saja.
Kemudian adalah line tool. Line tool sendiri itu fungsi utamanya adalah membuat suatu garis atau line. Nah, ada beberapa banyak jenis dari line tool ini. Seperti contohnya adalah freehand tool untuk membuat garis mau kita. Kemudian ada two point line, di mana untuk membuat sebuah garis lurus, atau three point line untuk membuat sebuah garis yang melengkung. Untuk penggunaan semua line tool itu bisa dilihat di video. Selanjutnya adalah Artistic Media Tool yang digunakan untuk membuat objek seperti dilukis. Nah, objeknya sendiri itu jenisnya line ya. Nah, di dalam Media Tool itu ada beberapa pilihan seperti bentuk brush dan ukuran-ukuran dari brush-nya tersebut. Tool selanjutnya adalah Rectangle Tool. Nah, Rectangle Tool ini ada juga jenis lainnya adalah 3-point Rectangle Tool. Untuk fungsinya sendiri itu sama, untuk membuat objek berbentuk kotak, namun hanya berbeda di cara penggunaannya saja dan bisa dilihat di video. Tool selanjutnya adalah Ellipse Tool dan 3-point Ellipse Tool. Untuk Ellipse Tool ini itu adalah untuk membuat sebuah objek berbentuk elips ataupun lingkaran. Cara penggunaannya pun sama seperti tool sebelumnya, yaitu Rectangle Tool. Selanjutnya adalah beberapa jenis tool yang berfungsi untuk membuat objek. Untuk penggunaannya sendiri itu sama, bisa dilihat di video.
Selanjutnya ada tool untuk membuat tulisan. Di sini ada beberapa pilihan jenis font yang akan digunakan. Untuk font sendiri di X7 itu udah terinstall defaultnya, namun yang di X7 saya ini itu udah banyak font tambahan. Bisa di-download untuk fontnya sendiri, itu salah satu yang rekomendasi itu ada di DaFont. Nah, tool ini itu bisa diedit ukuran fontnya, bold, italic, dan underline. Namun catatan di sini tidak berlaku untuk semua font ya, khususnya yang tambahan. Terus selanjutnya ada rata kanan, rata kiri atau rata tengah. Kemudian juga ada edit font dan text properties. Fungsinya semuanya sama, yaitu untuk membuat font atau membuat tulisan. Selanjutnya adalah Parallel Dimension Tool. Fungsi utama dari tool ini adalah untuk mengukur dimensi dari suatu objek jika kalian memerlukan untuk mengukur ya. Nah, di tool sendiri ini terdapat banyak jenis sesuai dengan keadaan dari objek yang ingin diukur. Nah, tool selanjutnya yaitu kumpulan tool efek. Untuk efek yang pertama yaitu efek shadow, di mana kita bisa mengatur tebal dan lebar dari shadow yang kita inginkan. Selanjutnya juga tempat dari shadow tersebut, misal di bawah, tengah, atas, kanan, sama kiri, terserah kita. Dan juga warna dari shadow tersebut bisa putih, hitam, dan lain-lain. Tool selanjutnya adalah tool contour, di mana di tool ini kita bisa mengatur banyaknya outline dari suatu objek. Nah, tool selanjutnya adalah tool blend, di mana kita melakukan duplikasi objek. Untuk duplikasinya bisa dilihat di video. Blend sendiri itu bisa digunakan hanya jika ada dua objek. Jadi kalau misal satu objek itu tidak bisa. Selanjutnya adalah contour, di mana kita bisa memodifikasi sudut-sudut dan bentuk dari objek. Kemudian envelope tool, di mana kita bisa menggunakan untuk mengedit sudut atau garis di objek yang kita inginkan. Dan tool yang terakhir ada 3D tool, di mana kita bisa membuat suatu objek menjadi 3D dari 2D.
Tool selanjutnya adalah tool transparansi, di mana di tool transparansi ini bisa mengedit seberapa transparan objek yang kita inginkan atau objek yang kita pilih. Di transparansi sendiri itu bisa diedit transparansinya, selanjutnya arah dari transparansinya yaitu di objeknya ya, kemudian jenis dari transparansi yang kita mau pilih. Misal jenis transparansinya adalah gradien, transparansi gradien, seperti itu. Tool selanjutnya ada Color Eyedropper Tool. Tool ini itu kita bisa mensalin warna yang ada di suatu objek untuk ditaruh ke objek yang kita inginkan. Selanjutnya ada atribut Color Eyedropper. Fungsinya sama seperti tool sebelumnya, namun ada fitur tambahan, yaitu bisa mengcopy atribut atau semua warna yang ada pada suatu objek. Tapi objeknya ini nggak bisa gambar ya, objek yang berbentuk 2D. Tool selanjutnya adalah Interactive Fill Tool. Interactive Fill Tool adalah tool yang bisa digunakan untuk mengatur gradasi yang ada di suatu objek. Nah, pengaturan di Interactive Fill Tool itu seperti arah dari gradasinya, jadi lebih memudahkan. Kita nggak harus ke tool warna dulu untuk mengatur gradasi, seperti itu. Tool terakhir yang ada di toolbar adalah Smart Fill Tool. Smart Fill Tool itu fungsinya adalah membuat objek dari perpotongan dua objek yang berbeda. Untuk penggunaannya bisa dilihat di video. Selanjutnya ada namanya tool warna atau edit fill yang berada di bagian bawah CorelDRAW. Untuk menggunakannya sendiri itu harus memencet 2 kali di tool tersebut. Di tool ini itu kita bisa mengatur warna sesuka kita yang kita mau dan juga karakteristik dari warna yang kita inginkan. Tool selanjutnya adalah tool untuk mengedit outline. Letak dari tool ini itu ada di sebelah kanan tool warna. Tool ini berfungsi untuk mengatur outline sesuai yang kita butuhkan. Bisa seperti warna dari outline tersebut, jenis outline-nya, titik-titiknya itu bisa panjang, bisa pendek, dan juga tebal dari outline-nya. Saya akan menjelaskan tentang cara memasukkan gambar ke dalam CorelDRAW. Untuk memasukkan gambar sendiri, itu bisa menggunakan cara yaitu mengcopy paste gambar atau mendrag gambar dari folder ke dalam CorelDRAW. Lalu ada cara sendiri untuk memasukkan gambar ke dalam objek.
Cara yang pertama adalah menggunakan power clip, yaitu dengan cara kalian memencet gambar, klik kanan, dan mencet power clip, dan selanjutnya mengklik objek yang kalian inginkan. Dan cara yang kedua yaitu melakukan crop secara manual. Untuk power clip sendiri, cara penggunaannya yaitu mencet Ctrl, selanjutnya pencet klik kiri di mouse-nya mengatur posisi gambar yang kalian inginkan yang ada di dalam power clip. Setelah kalian selesai, kalian bisa keluar dengan memencet icon power clip-nya di bawah gambar biasanya, atau memencet Ctrl dan kiri pada luar objek power clip. Sekarang kita akan membuat contoh poster LKTI. Untuk ukuran sendiri, poster itu biasanya ukuran A3. Selanjutnya ada konten-konten yang harus disiapkan. Untuk konten-konten sendiri bebas, terserah kalian. Cuman di sini saya sudah menentukan. Yang pertama ada judulnya, kemudian latar belakang, kemudian tujuan, terus selanjutnya ada produk pasti, terus ada logo, selanjutnya ada cara kerja, kemudian ada hasil, selanjutnya menambahkan kesimpulan bisa, kemudian ada LKTI atau terserah kalian itu isinya apa. Nah, sekarang kita akan memasukkan konten-konten yang sudah ada ke dalam lembar kerja. Untuk penempatan sendiri itu bebas, terserah kalian. Namun yang penting rapi sama terlihat jelas, terutama bagian-bagian yang penting. Nah, pertama kita klik 2 kali pada tool rectangle. Kemudian kita memasukkan background. Untuk background yang pertama itu jamu itu, terus kemudian saya taruh ke atas. Ini bebas ya, terserah kalian. Selanjutnya judulnya itu kalau misal harus kontras ya, harus terlihat jelas. Nah, ini saya ganti putih aja karena terlihat netral. Selanjutnya memasukkan logo, kemudian memasukkan produk. Di sini adalah mesin saya. Nah, ini untuk penempatannya. Untuk penempatannya sendiri kalian bebas tempatin di mana. Kalian atur sendiri sesuka kalian. Jadi tidak ada fixnya harus di mana. Yang terpenting adalah jelas. Kemudian memasukkan latar belakang ke dalam poster. Untuk latar belakang sendiri itu bisa kata-kata saja ataupun bisa ada gambar-gambarnya. Yang penting
latar belakangnya itu singkat, padat, dan jelas. Kemudian kita memasukkan tujuan. Untuk tujuan juga sama seperti latar belakang, harus singkat, padat, dan jelas. Intinya mencerminkan tentang ide kalian, atau bisa juga kalian langsung copy paste dari proposal kalian. Kemudian informasi tentang produk kalian. Di sini itu informasi yaitu dimensi, daya, sama bak penyaringnya itu bisa ditaruh di bawah ataupun di tempat yang terlihat jelas. Yang penting terbaca. Nah, terus saya barusan kan kemudian saya memberi ruler atau garis pembatas biar terlihat rapi. Seperti itu. Tinggal mendrag saja dari ruler yang ada sebelah kiri. Selanjutnya kita memasukkan cara kerja. Untuk cara kerja sendiri itu bisa diagram alir saja ataupun gambar. Yang penting cara kerjanya itu terlihat jelas dan juga terbaca kalau bisa yang membaca cara kerja itu langsung paham, langsung terbayangkan gitu cara kerjanya seperti apa. Nah, kemudian di sini kalian bisa memberikan sebuah background sebuah tempat untuk menaruh gambar. Tujuannya adalah biar gambarnya terlihat rapi. Nah, untuk hasil sendiri itu bentuknya bebas, terserah kalian apakah mau keterangan saja, kata-kata, tulisan, ataupun grafis. Sama informasi dari hasilnya yang kalian ingin tampilkan itu semuanya masuk ke dalam satu tempat. Jadi tidak terpencar-pencar. Nah, yang terakhir adalah memasukkan konten informasi tim. Untuk informasi tim sendiri, ini bisa berisi nama lengkap dari masing-masing anggota, kemudian nomor telepon perwakilan dari anggota, dan juga email dari perwakilan anggota. Setelah kalian memasukkan konten, selanjutnya adalah mempercantik poster kalian. Untuk font, itu tidak ada batasan. Yang terpenting adalah font kalian terlihat jelas. Untuk judul setiap konten, bisa kalian tambahkan simbol ataupun background.
Untuk di cara kerja, kalian bisa beri panah agar orang paham urutan-urutan dari cara kerja yang ada di poster kalian. Untuk hasil, jika kalian menggunakan tulisan saja, bisa kalian gunakan sebuah garis untuk membatasi antara hasil satu dengan hasil yang lainnya.
Semisal kalian membutuhkan sebuah background, kalian bisa membuat background berupa garis-garis dengan menggunakan transformation. Nah, selanjutnya, untuk yang terakhir mungkin tambahan saja, itu kalian bisa menambahkan sebuah ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih sendiri, fungsinya adalah untuk menghargai kepada instansi ataupun organisasi yang menyelenggarakan lomba. Setelah selesai, kalian bisa mengekspor dengan cara ke file, kemudian ekspor, kemudian atur nama, tipe file, dan tempat file yang kalian inginkan, kemudian tunggu hingga lembar kerja kalian muncul. Setelah muncul, kalian bisa mengatur resolusi. Semakin tinggi resolusinya, hasilnya semakin bagus, namun renderingnya akan semakin lama. Setelah selesai semua, kemudian kalian tinggal pencet OK.